Shalom. Kembali saya sapa. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan sungguh sempurna atas hidup kita. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan bersaat terus sejenak di hadapan Tuhan. Ini kami di hadapan Dia Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, sehingga kami boleh masuk. Kami boleh layak masuk ke dalam hadirat. Haleluya. Pujian dan syukurku kubawa padamu. Ku
setia Bapa. Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Engkau berperkara buat kami pribadi lepas pribadi. Engkau menjamah kami Tuhan, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman. Kami diberikan sukacita oleh karena Engkau sudah memberikan dan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ketika kenyataan tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, terkadang kita merasa kecewa. Ada seberapa banyak yang kita kadang terkecewa, kita sakit hati dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, sampai di dalam titik akhir kekuatan kita, Tuhan ada untuk saudara dan saya. Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan senantiasa setia memberi kekuatan buat kita semua. Mari kita berjuang bersama Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita semua. Amin. Haleluya. Saatku dalam kesesakan. Yeah.
dari pemenang dalam segala perkara. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Sepertinya begitu lama sekali ya saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi pagi ini kita mau sama-sama belajar. Kita mau buka Alkitab kita dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Satu perikop yang panjang. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan
apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Satu cerita yang menarik, ya, yang hanya ada di dalam Injil Lukas, karena kalau kita cari di Matius, Markus, dan juga Yohanes, maka cerita ini nggak ada. Ya. Siapa murid-murid yang dimaksud di sini? Ya. Disebutkan ada Kleopas, salah satu murid Tuhan Yesus. Tentunya bukan merupakan satu murid yang boleh dibilang ring pertama, ya. Ini satu perjalanan ke Emmaus. Nah, salah satunya adalah Kleopas. Kemungkinan dia adalah murid dari 70 murid Tuhan Yesus, ya, yang diceritakan di dalam Lukas 10 ayat 1, di mana mereka adalah murid-murid yang diutus untuk berpasang-pasangan, ya, di dalam memberitakan Injil. Dan sungguh satu hal yang luar biasa, Yesus boleh hadir di dalam perjalanan mereka. Nah, sedangkan apa yang mereka tuju adalah kampung Emmaus. Emmaus sendiri berarti sumber air panas, ya. Satu desa atau kampung yang berjarak 11,2 sampai 11,5 km dari Yerusalem, ya. Kemarin saya searching di Google Map, kalau dari rumah saya itu sampai kira-kira ke Pasar Baru Cikarang. Satu perjalanan yang jauh, yang kalau ditempuh bisa sampai 3 jam dalam berjalan kaki. Itu saya sih baca di Google, ya, belum tahu kalau saya jalan kaki pasti nggak 3 jam, pasti lebih. Karena nanti kalau ada warung saya mampir, ya. Ada tukang es, karena haus pasti mampir. Jadi pasti lebih perjalanannya dari 3 jam, gitu ya. Tapi kalau di Google bilang 3 jam. Satu perjalanan yang panjang. Nah, di sini Yesus hadir. Apa yang menjadi makna dari penampakan Tuhan Yesus kepada Kleopas, ya, dan murid Tuhan Yesus yang satunya, gitu ya, karena mereka berpasangan. Kalau kita membaca keseluruhan perikop, maka kita akan membaca pengenalan akan Tuhan, karena mereka jadi mengenal Tuhan. Ketika mereka melihat tanda-tanda atau ciri-ciri Tuhan Yesus, maka mereka menjadi mengenal Tuhan. Jadi makna penampakan Tuhan Yesus kepada Kleopas dan temannya adalah pentingnya pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu ada di dalam ayat 30 sampai ayat 33. Ya, waktu Tuhan Yesus duduk makan, Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-pecahkannya, lalu membagikannya. Di situ mereka dapat mengenali Tuhan Yesus, karena mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan. Satu perbedaan antara mengenal dan tahu. Kata mengenal yang dipakai adalah kata epignoxan, atau bisa juga disebut dengan epignosis. Berarti pengetahuan yang lebih. Kalau gnosis sendiri kan pengetahuan, ada kata epi di depannya. Jadi pengetahuan yang lebih, tahu lebih dalam lagi. Dan hal ini di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada, ya, satu hubungan yang boleh dikatakan seperti hubungan suami dan istri yang sangat mengenal, ya. Jadi mengenal Tuhan, pentingnya mengenal Tuhan, tahu isi hati perasaan Tuhan, tahu kehendak Tuhan, itulah mengenal. Kalau kita dengan misalnya saya dengan Ibu Novita, mungkin saya akan mengetahui, mengenal dengan terbatas, bukan mengenal, hanya tahu, ya, karena hanya bertemu di luar, hanya ngobrol sebentar. Tapi yang lebih mengenal adalah suaminya. Pasti akan tahu bagaimana kalau Bu Hasiolan lagi senang hatinya, ya, atau mungkin lagi susah, sedih, ya. Pasti akan lebih mengenal dibanding dengan saya yang adalah orang luar. Ini makanya dikatakan pentingnya mengenal, pengenalan yang benar akan Tuhan. Satu hal yang luar biasa, kita dapat mengenal seseorang melalui ciri-cirinya. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus mengenal Tuhan Yesus melalui ciri-ciri.
atau kebiasaan, perilakunya, perkataannya. Mengapa pengenalan akan Tuhan menjadi sesuatu yang penting? Karena dengan mengenal Tuhan dengan benar, kita akan menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia selalu hadir di dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita, baik suka maupun duka. Itu di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Apa yang mereka percakapkan? Apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka bertukar pikiran? Tentunya di sini mereka mempercakapkan satu hal yang mengecewakan. Kenapa? Karena mereka menginginkan Tuhan Yesus itu sebagai satu pembebas, Mesias, Tuhan Yesus sebagai Mesias, namun dalam hal pembebasan secara lahiriah, pembebasan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Dan ketika Tuhan Yesus mati, wafat, maka hal itu sepertinya harapan yang mereka inginkan buyar, nggak terwujud. Jadi mereka menyimpan kekecewaan sehingga mereka nggak menetap atau stay di Yerusalem seperti yang diperintahkan Tuhan, namun mereka pergi, ya, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus dengan tangan terbuka, ya, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus justru mendatangi Kleopas dan temannya. Jadi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Satu ketika seorang teman bercerita bagaimana ia menjadi sangat kecewa dengan pasangannya. Ketika dia dihianati, rasanya pengen pergi jauh, rasanya pengen mati, rasanya marah, ya, itu udah campur aduk. Bahkan dia bilang waktu dalam perjalanan dan dia menggunakan mobil sambil nyetir, dia nangis, rasanya pengen nabrakin itu mobil, ya, ke mana kek, ya, ke pohon kek, ke apa gitu, ya. Dia merasa pengen, pokoknya mobil dia kencengin, rasanya pengen pokoknya mati aja deh. Tapi dia ingat, kalau saya mati enak dong suami saya, kasihan anak-anak saya. Akhirnya dia berdoa, ya. Terus dia bilang, bagaimana kalau seperti saya, apa yang harus saya lakukan? Kalau kita kan pasti dicurhatin begitu, kita kan istilahnya mungkin kalau kita belum mengalami, kita pasti akan bilang ya udah berdoa aja. Tapi bagi orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang marah, kata ya udah berdoa aja itu bukan jawaban. Ya. Dan saya ingat kalau kita jadi konselor, kita harus menjadi pendengar yang baik. Ya udah, akhirnya saya dengerin aja dia ngoceh. Udah kamu ngomong aja, ngomong. Apalagi unek-unek hatimu apa? Kalau dia udah tenang, baru kita bilang, ya udah kita serahin ya, kita doa sama-sama, kita minta sama Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Ia hadir. Dan pada saat itu Kleopas dan temannya atau rekan sepenginjilannya tidak menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam perjalanan mereka. Nah, ini satu hal yang ironi.
satu renungan flashback bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kekecewaan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam kemarahan kita mungkin, masihkah kita mempercayai Tuhan itu ada dengan kita? Masihkah kita mempercayai Tuhan itu hadir apapun keadaan kita? Kalau ilustrasi di dalam Lukas, ya, cerita tentang seorang anak yang hilang, bagaimana bapaknya dari jauh, ya, udah nungguin, ya, ngelihat dia jalan dari jauh, itu bapaknya sudah berlari menyambut, ya. Itu adalah lambang Tuhan Yesus, bagaimana dia membuka tangannya bagi kita apapun keadaan kita. Masalah boleh datang. Ketika masalah datang, kita boleh gak nangis? Ya boleh. Kita boleh gak sedih? Ya boleh. Kita boleh gak marah? Ya boleh. Permasalahannya adalah kita jangan hidup di dalam kekecewaan itu. Kita jangan hidup di dalam tangisan itu. Jangan hidup di dalam kemarahan itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Jadi penampakan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia itu ada dengan kita. Ia itu eksis, Ia itu Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Selanjutnya, makna pengenalan. Pentingnya pengenalan yang benar akan Tuhan, di mana ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu bahwa Ia adalah benar-benar Mesias. Di dalam ayat 26 sampai ayat 27 dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Mesias. Ia datang ke dalam dunia ini adalah untuk melaksanakan visi dan misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari maut, seperti yang telah dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 15. Karena ketika manusia berdosa, manusia seharusnya mati. Manusia harusnya diperhadapkan dengan maut. Namun di situ Allah menjanjikan seorang penyelamat, dan itulah Yesus. Karena telah juga dinubuatkan di dalam Yesaya 53, ya, di dalam ayat 4 dan ke-5, bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab Musa dan para nabi itu digenapi di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia memang benar-benar Allah. Kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia bukan suatu kebetulan, namun semua dalam rangka melaksanakan rencana Allah atas keselamatan umat manusia. Jadi Mesias bukan dimaksud untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Romawi, akan tetapi lebih kepada membebaskan umat manusia dari kutuk dosa kepada hidup yang kekal. Selanjutnya, pengenalan akan Tuhan yang benar menjadi penting karena kita akan memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar. Ada kerinduan,
ada kehausan untuk mencari dan melayani Tuhan. Di dalam ayat 32 dan 33 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Satu hal yang menarik, bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan menjadikan kita berkobar-kobar, menyala-nyala untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi kita datang beribadah, kita datang berdoa, kita datang ke kebaktian-kebaktian, kita mencari Tuhan melalui, mungkin kita mendengar dari sosmed, ya, dari YouTube, ya. Itu semua bukan kerangka untuk dilihat orang, bukan satu kerangka untuk supaya saya eksis, bukan kerangka untuk supaya ya daripada ngisi waktu luang lah saya dengerin ujian, saya dengerin, enggak. Tapi memang roh kita menyala-nyala untuk terus diisi oleh kebenaran itu sendiri. Karena kita mengenal Dia benar-benar adalah Mesias. Dia adalah benar-benar juru selamat kita yang memberikan bagi kita jaminan kehidupan kekal itu. Jadi kalau roh yang menyala-nyala itu akan membuat kita semangat, ya, untuk mencari Tuhan, semangat untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika ada masalah yang datang, kita nggak akan mudah kecewa. Di dalam kita mencari Tuhan, ketika kita melihat sesama orang percaya yang mengecewakan kita, kita nggak akan kecewa. Bagaimana kesaksian seorang teman saya yang dari seberang, ya, karena dia ketika berdoa dia mendapatkan, boleh dibilang dia melihat Tuhan sendiri hadir di depan matanya, ya, sehingga dia mencari Tuhan. Ia pergi ke gereja, ya, mencari gereja untuk beribadah. Lalu kemudian dia sekolah Alkitab, ya, hatinya berkobar-kobar. Namun dia katakan, ketika saya masuk di dalam pelayanan, ya, karena dia sambil melayani sambil kuliah teologi. Ketika saya masuk di dalam pelayanan, aduh, rasanya kalau saya tidak melihat Tuhan sendiri ada di depan mata saya nggak mau jadi orang Kristen. Jadi sungguh berbeda, ya, ketika kita masuk mengenal mungkin sesama kita orang percaya, tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, ketika orang itu mengecewakan kita, kita bisa lari. Kita bisa pergi dari Yerusalem. Kita bisa pergi meninggalkan komunitas kita. Namun pengenalan yang benar akan Tuhan akan memampukan kita untuk tetap memandang Tuhan, tetap mencari Tuhan, tetap menyala-nyala, tetap berkobar-kobar untuk mencari dan melayani Tuhan. Bukan karena keadaan, bukan karena melihat orang, namun karena memang kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Lalu bagaimana agar kita dapat mengenal Tuhan? Yang pertama, kita harus meminta kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi adanya penghalang di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan benar. Penghalang apa? Mata kita, mata jasmani kita mungkin nggak terhalang karena kita bisa melihat.
tetapi mata rohani kita inilah yang terhalang. Terhalang oleh apa? Oleh dosa. Baik di dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, ya. Secara duniawi, ya, Kleopas dan rekannya tentu merasa bahwa orang yang sudah mati nggak mungkin bangkit secara tubuh jasmani. Karena memang paham saat itu memang ada kebangkitan setelah kematian, akan tetapi tidak bangkit secara kasat mata. Ya, mereka udah ada lah di surga, bangkit. Tapi untuk bangkit secara daging itu kan jauh dari pola pikir. Jangankan Kleopas dan rekannya, kita juga pastinya, ya, di dalam keadaan sedemikian kita juga akan bilang nggak mungkin bangkit dengan tubuh jasmani. Tapi itulah yang menghalangi, ya, mata rohani mereka, sehingga mereka tidak percaya ketika Tuhan Yesus itu bangkit dengan tubuh, ya, yang bisa dipegang, ya. Maka cerita tentang Thomas yang tidak percaya, yang harus pegang dulu tangan Tuhan Yesus baru dia percaya. Tapi Tuhan, dialah Tuhan, dan dia menunjukkan dia bangkit bagi kita. Nah, untuk itu kita perlu minta sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang buat, ya. Tuhan yang membuat kita. Jadi kita perlu minta sama Tuhan buat mengupgrade kita, mengupgrade mata kita, mata rohani kita, supaya kita dapat mengenal Tuhan. Handphone saya itu memorinya kecil, jadi kalau udah penuh harus dihapus-hapus memorinya. Kadang kalau kepenuhan dia ngehang tuh ditekan apa nggak bisa, mau dipencet apa nggak bisa, gitu ya. Pokoknya udah dia nyala begitu ya udah panteng, mau diapa-apain ya begitu aja. Nah, itu harus di reset lagi, dibawa ke tukang handphone, nanti dikutik-kutik sama dia, ya. Di reset, muncul lagi, baru bisa tuh. Jadi kita mencet-mencet lagi, ya, dia baru mulai aplikasinya jalan. Itu handphone. Kalau manusia yang mengupgrade siapa? Ya Tuhan sebagai penciptanya. Maka pengenalan yang benar akan Tuhan akan kita dapat kalau kita minta sama Tuhan untuk Tuhan mengupgrade mata rohani kita, sehingga kita benar-benar dapat melihat Tuhan. Kita dapat benar-benar mengenal Tuhan. Oh, dia benar-benar Tuhan. Kita dapat benar-benar mengalami sendiri berjalan bersama Tuhan, mengalami sendiri kehadiran Tuhan di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana agar kita dapat mengenal Tuhan? Bahwa kita harus mempercayai Tuhan Yesus dan juga kitab suci. Di dalam ayat 25 dikatakan, lalu ia berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, yang dikatakan para nabi pakai tanda seru. Ya, itu sebenarnya tulisan saya bold, ya, ditebalin. Satu peringatan kepada kita bahwa Tuhan mau kita ini benar-benar mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bukan hanya mempercayai Tuhan Yesus, namun mempercayai kitab suci, mempercayai firman Allah yang telah dinyatakan kepada kita. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi mempercayai Tuhan dan mempercayai Alkitab itu seperti uang, ya. Kalau kita lihat uang itu depan belakang ada, ya. Kalau uangnya cuma sisi depannya, uangnya nggak laku.
tetap nggak laku. Jadi kedua sisinya ada. Tapi kalau KTP, ya, KTP itu nggak ada sisi sebelahnya nggak apa-apa. Yang penting ada sisi yang ada foto kita, bener nggak? Tapi firman Tuhan katakan pengenalan yang benar dapat kita lakukan, dapat kita terima ketika kita mempercayai Tuhan Yesus dan kitab suci dan Alkitab. Artinya itu merupakan satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Kalau mungkin kita beli McDonald atau KFC, ada paket hemat, ya, pahe 1 atau combo 1, ya. Itu kita bisa beli dengan kita bilang, oh saya nggak mau paket, saya mau ayamnya aja. Saya nggak mau paket, saya mau beli kentangnya aja. Itu bisa. Tapi pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan, nggak bisa paketnya itu dicopot. Oh saya mau Alkitabnya aja, tapi saya nggak mempercayai Tuhan Yesus. Nggak bisa. Oh saya mau Tuhan Yesusnya aja, tapi saya nggak mau Alkitabnya. Nggak bisa. Harus dua-duanya. Itu satu paket. Ketika seorang lelaki mau mempersunting seorang istri, ia harus satu paket. Dia mau menerima kebaikannya, mau menerima juga keburukannya. Satu paket. Nggak bisa cuma mau baiknya aja. Jadi pengenalan yang benar kepada Tuhan itu satu paket. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai Tuhan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mempercayai Alkitab yang adalah firman Allah yang akan memberikan kebenaran, jalan-jalan kebenaran di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita diingatkan Tuhan bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat penting. Karena pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, baik suka maupun duka, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Mesias. Dan karena pengenalan yang benar akan Tuhan itu akan membuat kita memiliki roh yang menyala-nyala dan berkobar-kobar. Ada kerinduan, ada kehausan untuk mencari dan melayani Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar mengenal Tuhan dengan benar, dengan kita meminta kepada Tuhan di dalam doa, dan kita mempercayai Tuhan Yesus dan juga Alkitab. Dan sebagai ayat penutup, Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Menyenangkanmu
dalam bibir kami, tetapi biarlah menjadi pola kehidupan kami. Kami menyenangkan hati Tuhan dengan memiliki hati yang berkobar-kobar, hati yang sungguh-sungguh, memiliki antusias yang kuat, motivasi yang kuat untuk terus mencari Tuhan, mengenal Tuhan melalui firman-Nya, melalui ibadah, melalui ketaatan dari hari ke hari, sehingga sungguh kami boleh menyenangkan Tuhan. Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu, jadikan nama-Mu berkat buat kami sekalian. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati suami, putra-putrinya, dan setiap apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Bapa, terima kasih pagi hari ini sepulang ibadah, bila kami memahami dan mengerti bahwa Engkau bangkit, Engkau hadir, Engkau bersama-sama dengan kami. Bila kami tidak lambat lagi, kami memiliki semangat untuk terus tetap mencari Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Engkau bukan hanya mengenal kami, tetapi Engkau tahu pergumulan demi pergumulan rumah tangga dan kehidupan dalam pekerjaan kami. Kami berdoa yang terbeban berat, Tuhan angkat dan Tuhan berikan jalan keluar. Yang lemah Tuhan beri kekuatan baru. Yang menghadapi banyak masalah sehingga putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan. Allah tidak pernah mengecewakan. Engkau hidup, Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan umat Allah. Bagi yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan agar roda kehidupan keluarga jemaat Tuhan ekonominya semakin diberkati untuk menjadi berkat. Doa kami buat semua program GBI Rehoboth Hapanmas ini, khususnya dalam family gathering nanti, Tuhan tolong kami semua boleh ikut dengan penuh sukacita dan nama Tuhan di dalamnya dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, rencana tempat ini akan dipakai untuk ibadah para pejabat. Juga Tuhan tolong pada hari Jumat nanti semua juga dapat berjalan dengan baik. Semua petugas, semua pelayan-pelayan Tuhan dipersiapkan untuk melayani dengan seluruh kemampuan dan urapan Allah. Bapak, terima kasih. Berkati tetangga kiri kanan kami, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka. Negeri ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila keamanan dan ketentraman semakin nyata, doa kami buat Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, para menteri dan pemerintah daerah sampai pusat diberkati dengan hikmat, kesehatan dan kekuatan untuk mengatur negeri ini sehingga perekonomian semakin membaik, kesejahteraan semakin nyata, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan umat Tuhan. Pimpin perjalanan jemaat Tuhan pulang sampai ke rumah dengan selamat. Namun sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan memberi persembahan. Biar kami memberi dengan sukacita, bukan dengan hati yang terpaksa. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Tuhan yang mengasihi engkau. Terimalah berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha yang sudah terbentuk kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.